Akhirnya saya mendapatkan desain asli dari bangunan billboard 3G 360 yang akan terpasang di bagian area Bukit Tikungan ke-10. Ini bukan bangunan landmark bosku, namun lambang Pertamina dengan konsep 3G 360 yang akan terpampang. Silahkan skip di menit ke-9 untuk melihat desainnya. Lembur sejam. Yang jam 5 wah kesemendak kering 2 menit. Keren. 5 menit. Untuk mereview progres terkini dari aktivitas pengerjaan sirkuit Mandalika, saya menggunakan materi video darat dan video udara bosku untuk melihat aktivitas pengerjaan. Dan ada 2 titik pengaspalan di hari ini yang kita akan pantau dan kita akan melihat bersama-sama bosku ya. Di mana pembangunan sirkuit Mandalika tidak ada jedanya ya untuk dilakukan progres pengerjaan supaya rampung di akhir tahun ini untuk keseluruhan, sehingga nanti MotoGP atau pegelaran MotoGP bisa dilaksanakan di bulan Maret ya, sesuai dengan informasi yang kita dapatkan. Dan saya akan mengawali untuk review untuk pembangunan sirkuit Mandalika ini di bagian trek lurus, yang dimana di samping kiri area Fitland sedang dilakukan pengerjaan pengaspalan. Namun saya menggunakan materi video darat untuk melihat aktivitas nyata detail pengerjaan pengaspalan yang persis berada di depan gardu listrik ya. Gardu listrik sirkuit Mandalika yang sudah mulai dirakit untuk mesin kontrolnya ya. Kita tunggu progres selanjutnya. Sedangkan di sini kita dapat melihat satu finisher saja yang dikerahkan untuk melakukan pengaspalan lapisan pertama bosku, yang akan terkoneksi persis di depan area gardu listrik dan terkoneksi di samping kanan area race control untuk akhir pengaspalan yang terkoneksi dengan area beton ya. Beton depan area race control atau pit lane ya. Dan selanjutnya di sini kita dapat melihat juga aktivitas pengerjaan penempatan area beton pit wall yang sudah memanjang di sini, sudah melewati area depan daripada tiang lampu start ya. Dan di sini terlihat ramai, ada apa di sini, dan ternyata tadi saya dapat informasi ini pihak MGPA lagi mengecek kesiapan untuk progres penempatan pit wall. Kemungkinan besar ya, masih optimis mereka akan bakal menyelenggarakan event World Superbike atau WSBK di bulan November nanti. Dan persis ini merupakan pintu yang dibuat menjadi salah satu akses mobilisasi dari pit lane menuju area track lane. Selanjutnya di sini kita dapat melihat 2 pekerja yang lagi memasangkan bagian area sandaran untuk kru yang nantinya akan terpasang di sepanjang area beton pit wall, atau kita sebut sebagai railing backrest saja ya, sandaran punggung ya. Ada-ada saja bosku. Baru istirahat. Jam 5 lembur sejam. Yang jam 5 wah kesemendak kering 2 menit. Ya, kita dapat melihat di sini sudah terpasang untuk bagian area sandaran ya, sandaran jiwa, sandaran hati, dan sandaran cinta ya. Untuk para kru yang nantinya akan berdiri di sepanjang area pit wall ya. Sekaligus di sini juga kita dapat melihat capaian pengerjaan untuk penempatan pagar baja yang ada jendela krunya bosku ya, atau kita sebut sebagai window kalau bahasa Inggris ya. Suka sekali kok bahasa Inggris bosku. Ini jendela bosku ya. Kita lebih bangga dengan bahasa Indonesia biar cepat dipahami ya. Dan kali ini kita coba untuk memasuki area jendela kru tim ya. Terlihat di area di situ ada pekerja yang akan segera melakukan pemasangan bagian besi penyangga ya. Besi penyangga untuk bersandar bosku ya, supaya nanti para kru tidak lelah untuk berdiri. Ada sandarannya ya, sandaran hati dan sandaran jiwa. Mantap. Begitulah sirkuit Mandalika memanjakan para kru MotoGP maupun WSBK nanti. Sedangkan jendela untuk Marshall berwarna oranye yang ditempatkan di concrete barrier yang ditempatkan di inner maupun outer lane service road di area tikungan yang lumayan tajam bosku, supaya nanti ketika eksiden ada sandi yang diberikan atau bendera
yang keluar di bagian area jendela tersebut yang dikibarkan ya. Dikibarkan, ada eksiden seperti itulah bosku ya. Oke bosku, kita lanjutkan menggunakan materi video udara untuk melihat panjang area pit wall ya, yang terlihat sudah sangat memanjang untuk penempatan beton. Dan di bagian area tengah track land dari trek lurus ini sudah ditempatkan walaupun masih belum dipasangkan untuk keseluruhan area pagar bajanya ya. Selanjutnya kita dapat melihat di sini juga untuk area rumput yang akan segera dilakukan penanaman kembali bosku, karena terlihat di sini ruang yang masih kosong, masih belum dilakukan penanaman, yang tampak coklat merupakan agregat tanah uruk ya, supaya nanti rumput yang akan ditanam dapat tumbuh subur cepat, karena memang kuntur tanah di area sirkuit ini berpasir sehingga diganti dengan kuntur tanah uruk yang lebih subur, supaya nanti rumput kita lebih tebal daripada rumput tetangga, walaupun rumput tetangga lebih hijau ya. Karena di sini masih progres pertumbuhan bosku ya, walaupun masih terus akan dilakukan perbaikan supaya tampak hijau ya. Dan selanjutnya bosku, kita lanjutkan di bagian area tikungan ke-1. Tidak ada aktivitas di sini bosku. Iya benar bosku, tidak ada aktivitas di sini karena memang proses pengerjaan pembuatan area lintasan sudah finish. Untuk garis batas limit atau curb sudah dilakukan pembuatan. Untuk area gravel tinggal dilakukan finishing supaya sempurna. Karena memang tahap di area tikungan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 memang terus akan dikerjakan untuk pembetonan area curve ya, untuk batas limitnya. Tinggal dilakukan finishing saja, akan diangkat material yang sudah dilakukan cutting atau pembentukan area batas limitnya. Yang di sini merupakan progres yang harus cepat ya, supaya nanti bagian area lintasan sirkuit Mandalika tampak cantik untuk gincunya ya. Gincunya yang akan berwarna merah putih. Mantap sekali bosku. Sedangkan area yang kosong antara gravel dengan area runoff di tikungan ke-5 ini merupakan akses mobilisasi sementara mobil pick up yang membawa material aspal yang sudah dilakukan pembobokan di bagian garis batas limit, sehingga tidak secara keseluruhan digunakan area runoff untuk menjadi jalur mobil pick up tersebut ya, sehingga nanti bisa diangkut secara cepat untuk pembuangan bagian area aspal yang sudah dilakukan pembobokan ya. Dan tepat sekali di sini di area tikungan ke-7 bosku sedang dilakukan pembuatan untuk garis batas limit atau curb. Perlu saya sampaikan kembali di sini bosku, ada dua bentuk bagian area curve ya. Ada yang sejajar atau flat dengan bagian track lane dan area runoff, dan ada juga yang berbentuk unda-unda atau sedikit tidak rata ya. Itu merupakan salah satu fungsi ya, sebagai pengingat para rider supaya tidak keluar dari area zona track lane atau lintasan utama ketika balapan. Tidak sedikit dari para netizen memberikan sebuah statementnya, kenapa tidak dibuat dari awal saja untuk pembetonan garis batas limit atau curve katanya. Akhirnya dilakukan pembobokan juga kan, dibongkar juga katanya ya. Ini bosku ya, jadi saya tegaskan kembali ya, karena memang pembuatan garis batas limit atau curve ini dibuatkan belakangan supaya tidak retak bagian area betonnya ya. Karena di posisi pengaspalan itu menggunakan alat yang sangat getarannya tinggi sehingga bisa jadi retak nanti, karena memang material beton itu ada batas kekuatannya, tidak seperti kekuatan dari sebuah material aspal. Dan selanjutnya bosku, kita sudah sampai di bagian area bukit tikungan ke-10. Di sini akan dibangun nanti lambangnya Pertamina dengan menggunakan konsep 3G 360 yang diterapkan ya di billboardnya. Desain 360 3G Pertamina ini saya diberikan langsung oleh kontraktornya, dan inilah rupa dan wujudnya nanti ketika sudah ditempatkan ya. Jadi bukan landmark katanya, ini lebih tepat sebagai 3G 360
yang diterapkan dalam pembangunan area lambang Pertamina. Perlu saya luruskan bosku, apa perbedaan antara billboard 360 3G ya yang dipasangkan di sini dengan landmark. Landmark kalau melihat referensi di googling saja silahkan bosku ya. Dan di situ diartikan kalau landmark adalah sebuah tugu atau monumen. Jadi tidak tepat kalau sebuah lambang perusahaan BUMN dibilang sebuah landmark ya. Jadi kalau dibangun landmark itu cocoknya seperti bangunan miniatur Putri Mandalika ya, seperti itu tepatnya kalau memang mau dibangun landmark ya. Kalau lambang ini bertujuan hanya untuk menegaskan secara mutlak bahwa sponsor utama atau sponsor pertama yang berada di sirkuit Mandalika yang support penuh yaitu Pertamina dengan memberikan sumbangannya berupa aspal yang digunakan untuk pengaspalan lapis pertama di bagian area trackland, area runoff, area inner maupun outer lane service road. Dan kali ini kita berada di aktivitas pengaspalan di bagian area runoff di sebelah kanan dari trek ke-9 yang akan menuju area evakuasi dari tikungan ke-10. Di sini kita dapat memantau satu unit finisher yang digunakan karena lebar area runoff ini tidak terlalu lebar, hanya satu finisher yang digunakan ya. Di depan kita kali ini merupakan finish pengerjaan pengaspalan lapis kedua di bagian area runoff dari trek ke-9 dan terlihat untuk jalur evakuasi tadi yang terkoneksi dengan jalur inner lane service route-nya. Selanjutnya kita dapat melihat di sini juga terlihat untuk bagian area runoff trek ke-11 yang terkoneksi dengan jalur evakuasi yang terkoneksi dengan bagian outer lane service route dari tikungan ke-12 ya. Kita lanjutkan bosku, dan kali ini kita berada persis di bagian area inner lane service route dari tikungan ke-13 yang sedang dilakukan pembuatan pelebaran area inner lane service route-nya nanti yang akan terbuat teraspal dan ditutupi oleh material gravel ya. Selanjutnya untuk bagian area runoff tikungan ke-14 di sebelah kanan belum dilakukan pengaspalan lapis ketiga. Kita menunggu progresnya bosku ya. Sedangkan untuk bagian area tikungan ke-15 sedang dilakukan pembuatan untuk bagian jalur curve atau bagian pelebaran untuk track lane atau kita sebut sebagai area runoff saja, lebih gampang bosku ya. Dan memang progres pengerjaan di sini sedang dilakukan untuk pemerataan dan pengerasan oleh roller dan terlihat di sini motor grader ya sedang melakukan penghamparan agregat tanah ya. Nanti di sini akan dibuat sebagian dari aspal juga terbuat dari beton ya untuk curve dan ada bagian area runoff-nya ya. Nanti kita pantau bagaimana bentuknya bosku. Tentunya setiap hari kita akan review progres dari pembangunan sirkuit Mandalika. Akhirnya kita sudah hampir mendekati tikungan terakhir, yaitu tikungan ke-17 bosku. Tidak ada aktivitas pengerjaan, hanya saja di bagian area sambungan di runoff track ke-16 yang terhubung di depan area gardu listrik yang terkoneksi dengan beton pit building ya, yang akan terkoneksi di depan area race control. Aktivitas pengerjaan untuk perataan sudah terlihat di sini, tinggal dilakukan progres selanjutnya untuk menghamparkan bagian area yang masih kosong di sini yang belum diberikan aspal panas ya. Untuk melihat selanjutnya bosku di bagian area parkir tim terus area zona tengah, silahkan lanjut saja di materi video kali ini. Saya tidak akan terangkan bosku karena tidak banyak yang saya dapat berikan informasi ya. Saya undur diri saja bosku, sampai jumpa di review selanjutnya. Saya Edi Sendoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasih, bilahil sabilha, pas lebih kul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.